Sebenarnya jiwa itu masih tertanam dalam satu benaknya Sri Romo Wijoyo. Akhirnya dia membuat satu pemujaan yang di sini disebut Candi Siwa. Itu adalah pemujaan dengan gaya arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Cakar Panorama. Hari ini kita berada di sebuah peninggalan dari Majapahit, jadi yang dinamakan dengan Candi Siwa. Jadi letaknya mungkin ada di sebelah sini. Kita tetap bersama dengan narasumber kita, itu Mbah Joko Umbaran. Jadi kita akan mengulas bagaimana sejarah Candi Siwa ini sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Cakar Panorama. Salam budaya. Rahayu. Monggo langsung berikan, Mbak. Terima kasih. Siap. Kita jalan. Ini ternyata. Ya. Kau apa pakai ini? Nah, Pak, Ini perwujudan Candi Siwa hadap sini, Mbak. yang dulu sudah dicek oleh para arkeolog, para sejarawan, budayawan, telah menyimpulkan bahwa ini benar-benar adalah peninggalan Siwa, peninggalan keturunan Siwa. Kalau kita bicara tentang keturunan Siwa, mengapa Candi Siwa di sini? Karena yang pertama itu adalah didirikan oleh Prabu Wijaya, Sri Romo Wijoyo. Sri Romo Wijoyo itu adalah seorang figur kesatria yang dilahirkan dari Singosari, dari Malang, dan dia masih terahnya Siwa. Sebenarnya jiwa itu masih tertanam dalam satu benaknya Sri Romo Wijoyo. Akhirnya dia membuat satu pemujaan yang di sini disebut Candi Siwa. Itu adalah pemujaan dengan gaya arsitekturnya Siwa. Jadi yang dia pakai. sanggar pamujan gitu, Mbak ya. Sanggar pemujaan untuk umat Siwa. Kemudian di dalam perjalanan mungkin tidak akan pernah berusia lama, karena perjalanan Majapahit telah terjadi degradasi, perubahan, dan terus bergeser. Ya. Akhirnya Siwa tidak boleh di sini. Siwa itu sudah belum pernah tinggal di sini. Yang ada adalah Kediri, itu adalah Brahmana. Kemudian Brahmana Kediri, kemudian Siwa sudah lahir di Malang, di Singosari. Dan di sini bukan masanya Siwa. Di sini adalah masanya Prabu Wisnu, Bathara Wisnu yang ada di sini. Oleh karenanya dalam sekejap aja ini tidak akan berusia lama, dan akhirnya menjadi pemujaan yang ada di dekat itu Menak Jinggo. Itu di situ dulu ada yang namanya peninggalan agama Buddha, tapi Buddhanya Prabu Hayam Wuruk. Buddha Hayam Wuruk. Tapi Pak Joko ya, ini Iya. tempatnya ini memang dulunya ini memang dibawa atau memang sebelumnya udah terkena bencana alam atau terkubur gimana? Ya, ini kan bisa disebut ini adalah candi dilahirkan yang lebih tua sendiri. Pendahuluan pembuatan ini yang tertua dibuat di sini. Nah, pembuatan ini tentunya tidak ada pertimbangan yang tentunya dia membuat, tentunya ada sebuah rongga di dalamnya. Di dalamnya seperti adanya semacam tempat yang seperti gua begitu, dikondisikan seperti itu supaya apa? Nyaman dan enak, dekat dengan air, karena di sana ada tirta di sana. Di sana itu ada sumur di sana, ya, sumur.
Jadi gampang melahirkan sumur di sini, dikasih sumur, dikasih air dan lain-lain. Tapi dari struktur candi materinya seperti memang terbuat dari batu andesit ya? Dari batu andesit memang dulu ya. Ya karena Candi Siwa itu otomatis ya dia selalu pakai dia kondisi terbiasa di mana itu di daerah Malang itu, di daerah Singosari itu semuanya pakai batu andesit. Oh iya. Ya, jadi di sini tidak asing lagi, dia pun harus membawa candi itu seperti candi Singosari. Oh. Candi yang terbuat dari batu andesit. Ya. Ya. Kalau ciri Majapahit kan bata merah. Bata merah. Nah, ini, tetapi juga tidak akan pernah menghindarkan dari sesuatu fakta-fakta yang menjadi konsep. Bata pun juga pernah dikasih di sini. Karena jadi digabungkan ya, Mbak? Iya, digabungkan. Ini menjadi dasar itu adalah batu bata, batu terakota itu. Tapi tetap air akhirnya di bagian teratas, tertepi dan terkulit itu adalah kayak batu andesit. Itu. Jadi sobat, tadi di sini sebenarnya itu candinya itu ke bawah. Jadi semua struktur candinya di sini ada batu andesit dengan gabungan dari batu bata. Tadi kelihatannya di dalam rawa ini kelihatannya strukturnya masih banyak. Jadi masih kelihatan tadi sini banyak batu andesit, di dalamnya juga masih ada. Cuma mungkin kita nggak berani masuk ya, jadi nggak berani. Jadi kita bisa lihat dari sini. Ini aja. Selama penggalian ini saya pernah terlibat juga di sini dan saya belum tahu dasarnya kayak apa. Karena waktu itu tidak bisa mampu untuk memompa ini sampai habis, itu tidak ada. Jadi mungkin sumbernya dari sumur itu, Mas? Ya, dari sumur itu. Tapi ketika ini dalam kondisi saya yang lakukan satu pemeliharaan di sini, dalam penelitian di sini, saya belum pernah melihat dasarnya. Oh, belum pernah. Cuma tepinya saya tahu masih dalam ring yang keliling itu memang ada batu bata. Batu bata. Ya? Batu bata yang melindungi. Jadi sebenarnya yang disebut Candi Siwa di sini adalah sebuah sanggar pamujan. Jadi sanggar pamujan yang dulunya warga yang menganut Siwa. Jadi ajaran Siwa. Jadi ajaran Siwa ini kalau menurut Mbah Joko Umbaran ini adalah dimasuk ke Singasari. Jadi masuk ke Majapahit di sini mungkin dia jadi sanggar pamujan yang tertua, mungkin Candi Siwa yang tertua di sini. Karena dari segi strukturnya terbuat dari batu andesit semua. Gitu loh. Besar kemungkinan Majapahit belum ada, tetapi perannya Sri Romo Wijoyo sudah banyak di sini. Sering melakukan kiprah berada di sini, pembuatan ini untuk tempat pusat pemujaan, mengkonsentrasikan suatu sikap-sikap bersama, itu dilakukan di sini. Tapi itu belum ada Majapahit itu. Tapi belum. Sayang Mbak ya, Eman sebenarnya. Kalau dilihat dari batu andesit sebenarnya kan nggak bisa lebur loh dengan Eman sebenarnya. Kelihatan di sini masih banyak, masih tertata rapi. Iya, yang pertama ini pernah mengalami satu proses bencana. Setelah jadi itu ya, kemudian nggak jadi, tetapi tidak mampu untuk ditempati. Untuk ditempati karena apa? Umatnya sudah mulai segelintir demi segelintir itu mulai berkurang. Iya, mulai berkurang. Jadi kayaknya itu paham-paham Siwa sudah tidak ada di sini. Di sini sudah aliran Wisnu. Itu loh, sudah terkenal ya, terutama berguru berduyun-duyun ke Pakis. Di sana ada Arya Kepakisan itu teranya Wisnu. Yang ini menjadi monster kekuatan yang mengajarkan siapapun yang memimpin di wilayah Trowulan adalah kerajaan Wisnu, karena itu adalah Raja Wisnu. Oke. Terima kasih Mbak Joko untuk sedikit penjelasannya mengenai Candi Siwa ini yang sebenarnya adalah sebuah sanggar pamujan untuk umat penyembah Dewa Siwa. Jadi oke sobat, kita kita review dulu. Kita setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Cakar Panorama. Jadi terima kasih sama Mbak Joko yang telah mengulas sebuah petirtaan, sebuah candi Siwa ini yang merupakan sanggar pamujan. Jadi salam budaya.